Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di sesi kedua mata kuliah pemasaran jasa IKMA 4568. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi yang ada di modul kedua dan modul ketiga, yakni mencakup perilaku konsumen, positioning jasa, serta marketing mix atau bauran pemasaran. Modul kedua akan mengajak kita semua untuk memahami perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen kita bisa bagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama sebelum pembelian, kemudian saat melakukan pembelian, dan setelah pembelian. Sebelum pembelian, bagaimana faktor-faktor bisa berpengaruh terhadap konsumen dalam memilih, menentukan pilihan jasa mana yang akan dibeli. Kemudian saat melakukan pembelian, tentu juga ada faktor-faktor yang menentukan bagaimana perilaku konsumen saat proses pembelian jasa. Dan saat setelah pembelian, terkait dengan bagaimana kepuasan dan loyalitas itu dibentuk setelah konsumen menikmati layanan jasa kita. Selain itu juga kita akan membahas tentang positioning jasa. Di positioning jasa ini, termasuk bagaimana kemudian kita memposisikan, mendefinisikan keunggulan jasa kita di tengah persaingan pasar yang relevan dengan jasa kita. Apa sebenarnya keunggulan yang kita ingin tanamkan di benak konsumen untuk mereka bisa ingat, bisa kuat, tertancap ketika mendengar jasa kita disebut. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ada juga yang namanya marketing mix atau bauran pemasaran. Dalam hal ini, bauran pemasaran itu terdiri dari 7 hal yang membentuk proses pemasaran jasa kita. Yakni yang pertama adalah produk. P yang pertama adalah produk. Bagaimana jasa kita itu kita definisikan fitur-fiturnya, keunggulan-keunggulan tadi itu sehingga sesuai dengan permintaan pasar dan diminati oleh konsumen. Kemudian yang kedua selain produk, P yang kedua adalah price. Harga seperti apa yang kemudian kita tentukan untuk konsumen membayar ketika ingin menikmati jasa kita. Kemudian yang ketiga adalah place, distribusi. Bagaimana saluran distribusi jasa ini dari kita sebagai produsen jasa menuju ke konsumen. Bagaimana ini disampaikan, bagaimana ini diberikan, bagaimana layanan ini diproses agar mereka bisa merasakannya dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah promotion, promosi. Strategi komunikasi apa yang kita lakukan untuk mengenalkan jasa kita kepada calon konsumen, kepada pasar, sehingga mereka tertarik, yang sudah kenal mau tertarik, yang sudah tertarik mau membeli. Kemudian yang kelima adalah people, ini sangat penting bagi layanan jasa, karena layanan jasa tersampaikan pada konsumen melewati orang-orang, pelayan-pelayan yang terlibat dalam proses pelayanan jasa. Sehingga kemudian apa yang mereka lakukan, bagaimana attitude mereka sangat mempengaruhi proses pemasaran jasa ini. Kemudian yang keenam adalah proses, tahapan-tahapan yang dilalui dari seluruh proses pemasaran ini. Ini juga penting untuk didefinitifkan dan diperhatikan. Dan yang terakhir, P yang terakhir adalah physical evidence. Physical evidence artinya bukti fisik. Jasa, walaupun bersifat intangible, pasti akan terikat terkait dengan aspek-aspek fisik. Apakah itu tampilan tempat di mana layanan diberikan, apakah itu tampilan penyaji atau pramuniaga atau pelayan yang memberikan layanan, atau tampilan suasana yang kita hadirkan. Hal-hal yang walaupun intangible sekalipun pasti ada kaitannya dengan aspek-aspek tangible. Maka perhatian terhadap aspek fisik itu juga perlu kita perhatikan. Setelah mengikuti tutorial ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan yang pertama perilaku konsumen tadi, sebelum, saat, dan setelah pembelian, kemudian pemosisian jasa, dan yang terakhir tadi bauran pemasaran. Nah, teman-teman sekalian,
Yang perlu dilakukan di sesi ini adalah yang pertama membaca dan mempelajari modul 2 dan modul 3, kemudian berpartisipasi aktif dalam forum diskusi. Ingat, Anda punya hanya 2 minggu setiap sesinya untuk berkomentar, untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan di setiap forum-forum diskusi kita. Kemudian yang ketiga, menyimak wawancara Universitas Terbuka dengan judul segmentasi pasar jasa sebagai materi pendukung yang sudah ada di e-learning. Selamat belajar dan jangan ragu untuk bertanya, berdiskusi jika ada yang ingin Anda diskusikan, tanyakan lebih lanjut. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.